Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam abghadul halal ilallahi at-talaq. Selamat bertemu kembali di acara tausiah singkat yang tayang lewat Yayasan Rahmatul Ummah. Juga kami haturkan banyak terima kasih kepada seluruh kru channel Yayasan Rahmatul Ummah yang telah mendukung acara tausiah ini. Mudah-mudahan dukungan Bapak, Ibu, adik-adikku sekalian, para handai tolan dimanapun saja Anda berada, menjadi tambah-tambah nilai kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bahasan kita kali ini tentang babut tolak. Nah, bahasa tolak di sini ada menurut lugawiyah dan ada menurut syariah. Yang dimaksud tolak dengan bahasa adalah halul qayyid. Halul qayyid adalah membuka tali, membuka perjanjian. Ketika kita menikah, itu mengadakan akad atau janji dengan ucapan. Begitupun ketika melepas kita pernikahan dengan tolak, ada bahasa peribahasanya atau yang dinamakan halul qayyid, membuka tali. Jadi setiap membuka tali menurut bahasa itu adalah tolak. Kita misalkan membuka ikat pinggang, itu menurut bahasa dinamakan tolak. Kita membuka baju, itu menurut bahasa adalah tolak. Nah, lain lagi tolak menurut istilah. Yang dimaksud dengan tolak menurut istilah adalah membubarkan atau membuka akad pernikahan dengan ucapan tolak atau siroh atau firok. Maka perlu kita ketahui bahwa masalah pembubaran pernikahan ini adalah salah satu perbuatan yang paling disukai oleh salah satu setan yang bernama Dasim. Nah, setan ini mempunyai 9 nama, itu keturunan-keturunan setan. Salah satu daripada keturunan setan ada yang namanya setan Dasim. Setan Dasim itu menurut ulama sohibul buyut, yang selalu berada menggoda di rumah kita. Hatta dahola sohibul buyut walam yusalim hatta yako'a tolak. Ketika kita masuk rumah, datang dari mana saja, tidak membaca salam, itu kemenangan bagi setan Dasim. Kata setan Dasim, inilah yang aku harapkan. Seseorang bepergian jauh kemana aja, begitu datang ke rumah tidak membaca salam, berarti itu anak buah setan Dasim. Jadi setan Dasim selalu berada di rumah. Dan setan Dasim itu ditugaskan oleh iblis, raja setan tersebut, untuk menggoda suami istri, untuk membubarkan, untuk bercerai dalam rumah tangga. Maka tentunya perceraian dalam rumah tangga ini kan kadang-kadang memang sudah ada dari sananya. Ada sesuatu misalkan yang sering terjadi di antara kita, istilahnya terjadi perceraian, ya, suaminya mau di rumah orang tuanya, istrinya mau juga di rumah orang tuanya masing-masing.
suami gak mau menurut istrinya, istrinya gak mau ngikutin suaminya. Akhirnya terjadilah perceraian. Itu jangan seperti itu. Karena apa? Itu sangat disukai oleh setan yang bernama setan dasim. Setan dasim itu bersorak tangan, bertepuk tangan ketika melihat suami istri bercerai. Maka terkadang-kadang juga terjadi perceraian itu karena alasan anu dan sebagainya. Maka apakah Rasulullah SAW pernah mencerai istrinya? Jawabnya iya. Pernah Rasulullah SAW menceraikan salah satu istrinya. Tapi Rasul menceraikan istrinya itu bukan karena tidak ada kecocokan, bukan karena ada tuntutan lain dari istrinya, karena memang ada hikmat di balik itu. Seperti kita misalkan, kenapa kamu tidak sholat? Dosa loh kalau gak sholat. Dijawab sama orang yang disuruh sholat tersebut, biarin dosa juga, Nabi Adam juga berdosa. Nah, itu jangan seperti itu. Kalau Nabi Adam tidak melakukan kesalahan di surga, tidak dibuang, tidak diusir oleh Allah dari surga ke dunia, maka tidak akan ada kita, tidak akan ada pernikahan. Karena apa? Tidak akan melahirkan anak cucunya, yaitu kita sekalian. Rasulullah pernah menceraikan salah seorang istrinya yang bernama Siti Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anhu. Maka ada salah satu hadis sabda Rasulullah SAW, atani Jibril wa qala li roji Hafsah fa innaha sawamatun qawamatun wa innaha jauzatuka fil jannah. Wahai Muhammad, rujuklah kembali Siti Hafsah. Berarti Jibril menyuruh rujuk kepada baginda Rasul, kepada Siti Hafsah. Artinya Rasulullah ini pernah mencerai salah satu istrinya yang bernama Siti Hafsah, putra daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Karena diperintahkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah, maka kata Jibril, kembalilah kepada Siti Hafsah. Jangan kamu cerai, karena Siti Hafsah itu sawamatun, ahli puasa, sangat rajin puasanya selain daripada puasa bulan Ramadan. Qawamatun, juga sering bertahajud. Dan ketahuilah, fa innaha zaujatuka fil jannah. Dan harus engkau ketahui wahai Muhammad, bahwa Siti Hafsah adalah yang akan menjadi salah seorang istrimu selain di dunia, juga akan menjadi istrimu nanti di surga kelak. Nah, berarti pernah terjadi. Hikmatnya Rasul mencerai istrinya berarti ada hikmat di balik itu. Apa hikmatnya? Cara rujuknya begini, cara mentolaknya begini. Itu ada sesuatu yang bisa kita ambil pelajaran dari perceraian Rasulullah SAW. Juga selanjutnya, masalah tolak ini, ya, ada seorang suami yang wajib menjatuhkan tolak kepada istrinya. Ada juga suami yang sunat menjatuhkan tolak kepada istrinya. Ada juga seorang suami yang haram menjatuhkan tolak kepada istrinya. Ada juga seorang suami yang makruh menjatuhkan tolak kepada istrinya. Jadi tidak semua tolak yang diberikan oleh laki-laki atau suami kepada istrinya itu dibenci oleh Allah. Karena menjatuhkan tolak bagi seorang suami kepada istrinya menjadi 4 bagian. Yang pertama, seorang suami wajib menjatuhkan tolak kepada istrinya apabila seorang suami tersebut, nah, kalau bahasa fikih namanya imma wajibun, ya, katolakil mulin, ya, lam yuridil wat'a. Seorang suami bersumpah kepada istrinya karena terjadi percekcokan. Yang namanya keluarga pasti itu suami istri, percekcokan itu sering terjadi. Sekecil apapun pasti, ya, terjadi percekcokan. Ya,
ya gak apa-apa, percekcokan asal jangan terjadi perceraian, karena perceraian itu sangat dicintai oleh Dasim. Bagaimana tolak suami yang wajib dijatuhkan kepada istrinya? Suaminya bersumpah begini, ya, saya bersumpah seumur hidup saya tidak akan meniduri kamu lagi. Pokoknya saya mau pisah aja sama kamu, gak mau tidur bersama seumur hidup saya. Nah, bagi seorang suami yang pernah ngomong demikian kepada istrinya, maka tunggu oleh istrinya sampai 4 bulan. Kalau sudah sampai 4 bulan, kata istrinya, Pak, apakah Papa misalkan menyesali perbuatan Papa dulu pernah ngomong kepada saya bahwa tidak mau tidur lagi dengan Mama misalkan. Nah, kata suaminya, emang iya, saya pernah ngomong demikian. Selama suami setelah ngomong demikian belum pernah meniduri istrinya karena malu dengan sumpahnya. Tapi yang namanya laki-laki, yang namanya perempuan saling membutuhkan. Suatu saat setelah 4 bulan ditanya oleh istrinya. Nah, maka si suaminya tersebut, oh maafkan Mama misalkan, bahwa Papa itu misalkan terlanjur ngomong, itu Mama Bapak sedang marah aja. Nah, terjadilah tidur bersama, sedangkan suami tersebut sudah mengucapkan kata tidak akan tidur lagi bersama Mama. Sedangkan kan intinya daripada pernikahan adalah aljima, adalah bersetubuh, melakukan hubungan badan antara suami istri, itu intinya, selain daripada menjaga keturunan. Tapi suami kalau demikian setelah ngomong tidak akan tidur selamanya dengan Mama lagi, maka itu namanya sumpah. Nah, ketika setelah 4 bulan lalu suaminya meniduri kembali, bersetubuh kembali, melakukan hubungan badan dengan istrinya, maka si suami tersebut wajib mengeluarkan kafarat sumpah. Nah, wajib mengeluarkan kafarat sumpah. Yang pertama harus memerdekakan abid. Ya, karena abid perbudakan sudah tidak ada. Yang kedua, suami tersebut wajib mengeluarkan kafarat sumpahnya, yaitu dengan membeli 10 pakaian. Yang baru-baru jangan bekas, yang baru disodakohkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Misalkan suami tersebut sudah ngomong bahwa saya tidak akan meniduri Mamah lagi, ternyata 2 hari 3 hari sudah tidur bersama lagi, wajib mengeluarkan kafarat. Saya mah, kata suami itu, mau membeli aja mukena 10 ya, untuk ibu saya, untuk saudara saya dibagikan. Misalkan mukena 5 misalkan lagi mau membeli kemeja 5 untuk disodakohkan. Nah, itu jangan main-main kalau seorang suami sudah ngomong saya tidak akan tidur bersama lagi. Kalau tidak mampu untuk membeli 10 pakaian yang baru, maka di sana ada kafarat sumpah yang terakhir, harus melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana puasanya? Saya berniat berpuasa, kafarat sumpah lillahi ta'ala. Itu hukumnya wajib, melaksanakan puasa kafarat sumpah selama 3 hari. Maka puasa kafarat sumpah yang dilakukan oleh suami yang pernah ngomong tidak akan tidur bersama lagi sama istrinya selamanya, maka puasanya 3 hari, boleh berturut-turut Senin, Selasa, Rabu. Boleh juga misalkan tidak berurutan, maksudnya Senin puasa, Selasa enggak, Rebo enggak, Kamis puasa lagi, enggak apa-apa. Lain lagi dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan itu jangan ditunda-tunda. Setiap hari, kalau kafarat sumpah, boleh berturut-turut Senin, Selasa, Rabu, atau Rabu, Kamis, Jumat. Boleh juga ditunda-tunda. Kamis puasa, ya, Jumat tidak, Sabtu tidak, misalkan, lalu Minggunya puasa, Seninnya puasa. Itu gak apa-apa. Niatnya, saya niat berpuasa, melaksanakan puasa kafarat sumpah, fardu lillahi ta'ala. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, rupanya bagian tolak yang pertama cukup sekian, dan singkatnya bahwa seorang suami menjatuhi talak istrinya
itu ada 4 macam. Yang satu, suami wajib mentolak istrinya kalau suaminya tersebut telah ngomong bahwa dia tidak akan meniduri istrinya lagi. Nah, mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan ada manfaatnya, dan selamat bertemu kembali di bagian kedua bab tolak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.